Happy wife, happy life kan. Oke. Happy life. Gue sangat mempercayai perkataan itu. Si Arda mah terakhir nih dia nikahnya nih mau main-main nih dia pasti nih. Oh, karena paling nakal ya. Wah nggak gitu, nggak gitu dong. Daripada gue berantem gue selalu izin. Kalau nggak boleh, lu akan iya. Oke, nggak boleh ya. RT nice try. Selama dia nggak ngajak, kadang dia ngajak pun gue nggak mau ikut kalau gue. Lu memang dulu lu nggak bisa ngurus anak, tapi kalau lu belajar lu pasti bisa. Itu selalu jadi mindset gue. Pesona papa muda. Asik. Pesona atau fenomena nih atau justru bencana alam. misteri. Enggak, karena papa muda ini kan identik dengan kok bisa ya ada papa muda atau bahkan ada nggak sih papa muda kita. Biarkan penonton yang memutuskan sendiri. Terima kasih udah datang Sergi dan Panji. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ini adalah mereka berdua adalah konten kreator. Papa muda juga, ini Misha Pio, ini ada Papa Aaron yang suaminya Mama Zoe. Nah hari ini sebenarnya banyak orang yang penasaran kok bisa ya ada papa muda di dunia ini gitu, ya kan? Atau mungkin ada yang penasaran ada nggak sih papa muda? Ini ada di depan kalian. Mereka muda-muda sekali. Atau kalau menurut lu cukup papa muda nggak? Gue cukup muda sih. Cukup muda lo? Cukup muda. Cukup muda. Waktu menikah? Cukup muda. Muda banget. Muda banget. Muda Oke. Nah, ini ngobrol santai aja. Maksudnya kalian kalau misalkan ada yang mau diangkat atau mau cerita tentang pribadi atau segala macam, intinya sih ini kayak kita lagi tongkrongan nih. Ini tongkrongan bapak-bapak muda. Nongkrong nih kita nih. Ya lu berdua muda boleh lah. Muda. Gue udah agak tua lah gitu. Jadi lucunya memang kita ketemu kirain kita seumuran. Ternyata gue paling tua di antara mereka berdua ternyata. Padahal secara penglihatan babe waktu itu kayaknya ini kayaknya asik nih jadi temen nih sesama papa nih. Tapi kan umur kita nggak beda jauh-jauh banget bro. Ya nggak beda jauh ya. Tapi tetap tuaan gue. Iya. Ya kan. Nah. Kira-kira emangnya gue coba mulai dari Sergi dulu deh. Oh dari gue lagi. Ya waktu itu klasifikasi lo gitu ya untuk akhirnya lu bisa siap untuk menikah dan menjadi bapak tuh apa sih? Siap menikah dan menjadi bapak ya. Sebenarnya kalau ditanya klasifikasi yang saklek gitu nggak ada sih. Sebenarnya ada yang satu mental sih. Oke. Karena menurut gue apapun kekurangannya, kalau mentalnya ready dan bisa mencari jalan pasti ada jalan keluarnya gitu. Pasti masalah apapun yang terjadi kalau memang mentalnya kuat pasti bisa lah gitu maksud. Mencari jalannya mencari gitu jalan ya. gitu ya. Umur ada batasan tertentu nggak menurut lo Umur yang nggak ada batasan tertentu karena ada yang umurnya masih muda tapi pikirannya sudah dewasa. ada yang udah tua, dewasa, maksudnya mature gitu ya. Ada yang tapi udah tua. ada yang udah tua tapi mikirnya masih kayak anak kecil gitu. Jadi menurut gue umur tuh nggak terlalu berpengaruh sih. Oke. Tapi mindset terus apalagi ya mindset sih itu yang terutama menurut gue. Kalau Panji? Ya bener sih yang dibilang sama Vio. Iya umur itu enggak. enggak. Juga dari jawaban lain. Doang lu. Papa muda itu enggak ditentukan dari umur. Maksudnya kayak untuk hobi-hobi yang masih muda walaupun udah tua. Dan banyak juga teman-teman malah yang masih muda masih nggak pengen nikah tua. Ya mindset orang-orang kan beda ya. Dan ya gue di sini bikin papa muda itu walaupun kayaknya kurang ya gue cari public figure papa muda dulu. Ya gue merasa mencoba ya gue bisa karena semua orang pasti nikah. Ya kenapa enggak sekarang aja? Toh jadi akhirnya ya semoga jadi contoh buat yang lain. Buat orang-orang yang takut nikah. Oke. Dan berarti kalau dari jawaban kalian tuh sebenarnya nikah itu nggak ada hubungannya sama ekonomi, sama orang tua lu setuju apa enggak gitu ya. Jadi menurut kalian selama kalian mentalnya siap, masalah apapun gue akan lewati gitu. Bener. Tuh. Oke. Tapi ada lain juga sih. Butuh apa namanya? Selain mental kuat tadi, tapi jangan jadi kayak wah gue strong nih, udah nikah aja lah. Gitu. Tapi kayak gitu juga harus kita batasi juga. Batasi itu dengan apa? Better itu at least dapat support orang tua menurut gue gitu ya. Karena pastinya orang tua kan tahu udah pernah mengalami dan pengalaman jauh lebih banyak dari kita nih. Mungkin kita sebenarnya waktu masih muda kan namanya orang pasti biasa ya mikir kayak wah kita siap gitu. Nah tapi sebenarnya belum gitu. Jadi kadang kita harus
tarik garis juga. Walaupun kita misalnya siap nih, tapi kan sebenarnya yang bisa menilai diri kita paling baik itu orang lain. Karena orang lain itu kan melihat nih apa yang kita lakukan. Kalau kita mikirnya kita udah paling benar gitu. Jadi ketika kita at least udah dapat support, menurut gue paling minimum itu orang tua. Nah menurut gue kayak, oh ini beneran oke. Dan lu nggak perlu denger alasan orang lain lagi gitu Iya. ya. Kalau orang tua udah oke ya. Itu paling minimum, Oke. bukan nggak Itu perlu denger ya. gitu. Orang tua termasuk mertua lah, kan kita yang Oke. lebih tahu Iya. anaknya itu kan Siapa mertua. apa enggaknya. Daripada kita maksudnya waktu pacaran nih, kita kan nggak, yang lebih tahu calon istri kita itu kan orang tuanya. Ya. Ya mungkin ya bisa konsul-konsul dikit lah sebelum nikah. Minimal ada itu ya, minimal ada itu. Sama, Siapa? oh ini paling penting sih. Apa? Sama pasangannya lah. Oh iya Kalau kita dong. mau nikah dong, tapi Iya. pasangannya belum ready, Iya, itu mau juga semudah jangan, gitu. semudah apa, setua apa kalau Iya, nggak ada iya, dipaksa juga nggak ada bener-bener. calon. Jadi at least kita dan pasangan ready, terus orang tua, nah itu menurut gue udah paling cukup tuh. Oke. Karena lingkungan macam-macam ya, ada yang mau bilang apalah, bilang ini beda-beda. Tadi gue penasaran juga ya, kayak misalkan kalian kan cukup muda. Ada ya tadi cerita di belakang, Panji bahkan lagi kuliah waktu itu nikahnya ya. Di pertemanan kalian, di circle kalian nikah yang keberapa? Yang pertama Pertama. Sama? Sama, gue juga pertama. Walaupun gue udah tua gini, Oh, gitu. dulu gue pertama. Bahkan teman-teman gue itu berpikiran bahwa, oh si Arda mah terakhir nih dia nikahnya nih, mau main-main nih dia pasti nih. Oh, karena paling nakal ya. Wah nggak kayak gitu, nggak gitu Kawan dong. paling nakal. Nah tapi ternyata akhirnya gue nikah duluan. Nah kalian juga pertama. Nah Sama. gue mau tahu waktu itu respon teman-teman kalian ketika akhirnya kalian menikah, responnya gimana mereka? Sekarang Panji dulu kan. Panji Oke, dulu. oke. Kebetulan waktu itu masih pada belum tahu gue lagi nongkrong. Oke. Karena emang kan gue suka nongkrong, Ah. kopi segala macam. Dia bilang, gue mau nikah. Oke. Gue langsung berunding semua. Bentar. Gua bilang, serius lu? Oke. Iya. Ya gimana? Lu mau punya anak nanti. Lu sekarang izin orang tua, lama-lama izin ke istri. Oke. Karena sama aja kayak kita dulu mau main malam diomelin sama orang tua. Kadang masih bisa ngelawan. Ini gimana kalau sama istri nanti? Oke, itu berarti bentuknya teman-teman lu lagi mensupport atau justru menahan lu untuk tahan cuy gitu. Kayaknya menahan secara tidak langsung. Oh, langsung ya. Oke. Lu respon teman-teman lu waktu itu gimana? Kalau teman gue sih mereka support, mereka shock, tapi Oke. mereka ya kayak yes all the best lah buat lu gitu. Oke. Mereka support, tapi ya shock pasti lah ya gitu. Tapi mereka nggak yang ngelarang kayak wah lu seriusan lu coba lu pikir-pikir lagi deh, nggak gitu sih. Oke. Tapi maksudnya mereka masih kayak ya udah Oke. semangat ya. Gua percaya sama lu deh Iya, gitu ya. semangat ya gitu. Karena gue ada yang dari beberapa ada yang support, ada juga yang enggak. Bahkan kayak nikah, ngapain sih lu? Ngapain sih gitu ya? Tadi kan mungkin masih nanya serius lo gitu, meyakinkan apa enggak? Ini gue benar-benar ditahan. Nggak usah lah, ngapain sih lu? Nyantai lah, masih ntar ada loh teman-teman gue yang kayak gitu. itu pasti belum nikah yang Cewek atau ngomong cowok? gitu. yang- Cowok. Ini kita ngomongin nongkrong sama cowok kan? Gue kan nggak pernah nongkrong sama cewek. Lu sering Cowok ya? semua. Itu gue ada yang nahan loh. Kalau lu di posisi gue waktu itu lu akan ngapain? Nggak, gue nggak hiraukan maksudnya kayak iya ini keputusan gue. Oke. Ini keputusan gue. Walaupun- Kalau lu memang temen gue, Harusnya support. Iya. Walaupun itu sahabat terdekat lu tiba-tiba kayak gitu. Iya kayak gitu ya. Kalau lu beneran sahabat gue harusnya lu support lah gitu ya. Nanti lu juga nikah kok. Gitu loh. Oke. mungkin Dan mereka harus melihat apa yang kita lihat dulu sebenarnya. ya dan beberapa teman kan ada juga pasti yang enggak minimal gue mau punya rumah dulu, minimal gue mau punya mobil dulu misalnya. Mungkin karena circle kita muda, semuanya belum ada yang kepikiran mau nikah kali. Kayak ya emang pasti cari kerja dulu atau enggak ya cari bisnis dulu. Ya, kita jadi merasa orang yang beda sendiri tiba-tiba pengen nikah gitu loh. Oke. Menurut gue ya gak ada salahnya kalau orang kayak gue mau punya rumah, mau beli mobil, itu fine aja gitu. Tapi ya namanya jodoh kan sudah diatur gitu ya. Ya kalau misalnya udah punya rumah terus nggak ketemu jodohnya gimana? Enggak Sama juga aja. ya, sama Kan aja nggak ya. ada yang bisa memastikan hal itu dong. Jadi menurut gue mah nikah mah ketika waktunya datang kita tahu oh ini waktunya nih gitu. Nggak perlu punya rumah, nggak perlu punya mobil dulu sebenarnya kalau emang udah mentalnya udah siap untuk nikah mah nikah aja. Tapi bukan berarti kalau lu mau nyiapin rumah, nyiapin mobil dulu baru nikah salah nggak? Menurut gue fine aja Iya. dan ya bagus-bagus aja kalau orang mau kayak gitu. Mungkin pikirannya supaya istri gue nanti lebih nyaman gitu, lebih merasa aman karena gue udah independen nih gitu. Tapi sebenarnya
ada juga kok wanita di luar sana yang emang nemenin dari nggak ada apa-apa gitu, banyak juga sebenarnya. Oke. Proses yang paling berat waktu itu kalian ya, waktu akhirnya menikah, itu apa sih? Apakah ngomong sama orang tuanya? Apakah justru ngomong sama si calon pasangannya? Atau kalau gue denger kan kalian ekonomi kayaknya cincai lah gitu ya, ekonomi. Enggak lagi. Ya walaupun enggak maksudnya walaupun enggak siap, tapi kalian tidak menjadikan itu alasan atau masalah utama gitu ya. Walaupun ada beberapa tadi lu bilang yang punya masalah bahwa itu harus diselesaikan dulu baru gue mau nikah. Nah, tapi kalau dari kalian waktu itu proses yang paling membuat kalian apa ya, berat terus kayaknya challenging banget tuh waktu apa? Menurut gua pas sudah berdua aja udah bareng. Kayak masih oke. ada keinginan satu sama lain masing-masing. Ini pengen pergi ke sini kayak ntar dulu ya, kita bangun keluarga dulu yang benar, baru kita baru ini segala Oke, macam. challenge itu. Lo challenge terberat? Adaptasi saat awal pernikahan. Karena Oke. kan itu mengubah hidup gue yang dari yang tadinya gue full sendiri, gue mau main game sampai malam pun juga nyantuy gitu ya. Apalagi pas punya anak gitu ya. Oke. Pas punya anak apalagi udah harus, kalau gue mau begadang biasanya ya gue besok bangun jam 10, jam 12 juga nyantai-nyantai aja gitu. Tapi sekarang udah mulai harus bangun pagi, udah mulai harus ngurusin anak, ngurusin istri gitu. Istri sih sebenarnya nggak urusin banget gitu ya. Tapi maksudnya jadi lebih ada tanggung jawabnya sih. Jadi apa namanya, adaptasi dari gak punya tanggung jawab apa-apa menjadi orang yang bertanggung jawab, nah itu sulit di awal menurut gue. Tapi semua nggak sih? Maksudnya mau dia berpengalaman dalam apa? Kan nggak ada yang berpengalaman dalam nikah kecuali. Bener. Awal-awal nikah itu mungkin struggle dari guanya kayak bandingin teman gue masih enak lagi bangun pagi. Oh, lu sempat ada keirian kayak gitu Ya, tuh. di kamar sendiri mandi jam berapa ya bisa. Kalau gua Oke. harus mandi anak jam segini. Oh, rasa itu ada sih, rasa itu Ada ya? sih. Rasa-rasa itu ada, Bro? Sih, ada. Ada awal-awal. Ada ya? Awal-awal. Oh, oke. Dan apa ya? Misalnya kayak nongkrong gitu ya, atau hobi-hobi kalian, misalnya main bola apa? Itu pas awal nikah sempat ada kayak istri-istri lu ternyata baru tahu, oh kamu tuh suka badminton ya tiap hari Sabtu gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Dia udah tahu gue hobi ya. Yang istri gue nggak mau awal-awal itu kamu ditinggal. Jadi kalau lu ngelakuin hobi lu, bini lu ikut. Hobi gue bola futsal. Kebanyakan bola futsal malam. Mau nggak mau Ada dia ikut. anak. Mau nggak mau ikut. Cuman kadang anak ada yang jaga. Jadi kadang doang temenin aku aja. Jadi lu nggak main. Kadang-kadang aku ini loh pesen makan ini loh buat di rumah. Makan aja Jadi, deh. gitu. Oke. Tapi akhirnya teman-teman pada ngerti dan kadang nyesuaiin gue juga. Jadi udah kita Panji main bisanya sore kapan? deh. Iya. Oh, gitu. very nice. Supportive sekali circle-nya. Lo? Untungnya. Kalau pas anak masih kecil gitu ya, masih harus banyak diperhatikan gitu, itu gue jarang sih. Karena istri gue pasti ngerasa kayak, kok lu mau have fun di luar sana tapi gue ngurusin anak-anak lu nih, gue repot sendiri nih di rumah gitu. Nah, itu biasanya nggak boleh gitu. Oke. Tapi sekarang memang sejak anak-anak gue ya udah 5 tahun, Thierry udah 5 tahun, Tiana juga udah bisa sendiri lah at least gitu. Gak bisa sendiri sih, tapi at least udah bisa main sendiri gitu. Jadinya gue udah lebih boleh tuh. Kayak kemarin gue sempet main bola malam, gue izin Arsya dan oh ya udah gitu. Tapi sebenarnya kalian kalau lagi pergi gitu atau sebenarnya acara laki, acara sendiri gitu ya, kalian tuh sebenarnya pengen gak sih istri kalian ikut? Gimana? Ya, lu dulu deh. Lu dulu. Ada masanya di mana gue pengen ikut, tapi ada lah waktu di mana gue butuh sendiri juga lah. Bukan berarti gue kalau istri gue nggak ikut terus gue macem-macem gitu. Iya. Juga. Kayak misalnya kan lo harus pergi meeting sama DPR gitu. Iya, Itu kan kayak belum tentu istri lo bisa ikut Iya kan? benar. Bukan berarti kayak ya, tapi adalah masanya di mana gue butuh boys time gitu. Oke. Bentar gitu. Emang nggak seharian juga gitu, tapi ya kayak ya bentar adalah gitu. Karena kan kita juga walaupun menikah kan nggak terlepas, kita kan juga punya keinginan sendiri masing-masing gitu kan. Dan menurut gue waktu-waktu seperti itu cukup wajar aja, kayak termasuk Alicia mau pergi sendiri pun gue Ngasih. nggak masalah. Kayak dia aku mau ini ya eyelash gitu misalnya, terus gue kayak oh ya udah. Masa mau ikut lu Ya pasang udah gue belum ada? nganterin dia doang. Terus kalau dia mau perawatan apa juga gue nganterin dia. Dia pergi sama temennya, gue oh iya bolehin gitu. Oke. Kalau gue disuruh ikut lagi kalau kayak gitu kayak Kalau bini lo yang iya, pergi, lo mau kesini temenin aku. dia mau Ya udah, ikut. akhirnya
duduk bareng-bareng dia gosip. Ya lu denger aja lah. nungguin apa. Kalau lu yang pergi? Kalau gue yang pergi, sebenarnya gue kalau Sergi kan ada masanya. Oke. Kalau gue pilah-pilah nih, gue ketemu Oke. sama siapa dulu. Oke. Teman-teman gue yang ini orangnya gini, orang gini, orang gini. Pernah suatu saat gue baru pertama kali nemuin Rani ke teman gue yang ini. Ya bercandanya emang beda. Akhirnya Rani diem aja. Ya besoknya gue nggak usah ajak. Dan Rani fine-fine aja. Itu juga nggak macem-macem kayak gitu. Jadi gak enak juga sih kalau kita ngobrolin apa, istri kita diem aja kan. Kita malah kita yang gak enak Iya, jadinya malah ya. gak enak dan gak enak juga sama teman-teman kita kan gitu. Dan kadang kan ada cerita yang kayak dia pengen cerita sama kita nih gitu. Nah, Tapi itu, kan itu. Ada itu teman-teman. secret banget Iya, gitu. iya, Terus iya, kurang enak nih kalau istri kita tahu gitu. Biasanya Iya. kan ya mungkin kita mah bawa istri kita biar normal-normalnya tapi Iya. si orangnya ini yang kurang enak biasanya. Biasanya tapi istri gue ngerti sih. Oke. Gitu. Tapi walaupun 90% gue bareng berdua terus gitu ya, tapi ada waktu di mana ya gue sendiri asli sendiri. Gue karena kalau gue ada di titik waktu itu pernah apapun gue pergi kemanapun, gue ngomongnya gini sama bini gue mau kesini, ada ini, ada ini, ada ini. Kamu bisa ikut, mau ikut apa enggak? Gitu. Gue nanya jadi gitu ke lu bini tanya gue, dulu. dengan catatan kalau lu memutuskan untuk ikut, berarti lu nggak akan rewel apapun yang gue lakuin di sana. Ada ya, Perjanjian lah. perjanjian Gitu. gitu. Tapi kalau misalnya lu nggak ikut, nggak apa-apa juga. Karena gue nggak mau juga kayak gue pergi ya, udah lu di rumah aja, nggak mau juga gitu. Ada beberapa yang memang gue kasih ke dia untuk memutuskan ya lu mau ikut apa enggak. Tapi dia gituin lu balik nggak? Kalau dia mau pergi sama. Kalau dia itu kan gue sama bini gue itu di rumah apapun yang bini gue harus mau lakukan dia izin gitu ya sebagai istri ke suami dia akan izin. Dia akan izin aku mau ketemu ini, aku mau ketemu itu gitu segala macem. Selama dia nggak ngajak, kadang dia ngajak pun gue nggak mau ikut kalau gue. Kalau gue gue nggak mau ikut. Iya jadi iya kan kalau gue sebagai laki justru kesempatan nih dia pergi nih gitu kan. Tapi ada beberapa teman dia atau mungkin acara dia yang kayaknya seru juga deh gitu. Gue ikut deh, gue anterin deh, gue setirin deh gitu. Ada juga gue yang kayak kadang gitu. teman-temannya mungkin bawa cowok juga kan. Ya atau kayak gitu. Cuman ada istilah, lu tau gak suami-suami istri-istri kita itu dekat gara-gara istrinya. Jadi kayak sebenarnya gue temenan sama dia gara-gara Istri lo temenan sama istri gitu temen. doang. Iya ada juga banyak yang gue kayak gitu ya. gitu soalnya. Iya, gue bahkan gue punya circle Kita juga gitu nggak sih? kita termasuk nggak? Itu udah temenan. Ya, tapi kan banget istri itu. kita kenal duluan gak sih? Iya nggak cuman kan sekarang kita udah temenan banget. Itu bisa terjadi ya. Iya. Gue pernah di posisi, jadi orang tua gue punya segeng nih kayak kita gitu ya, se-circle. Anak-anaknya karena ikut pergi, jadi harus temenan. Dan gue masih temenan sampai sekarang. Nah pertanyaan gue, anak-anak itu begitu kan kurang lebih? Iya iya. Karena kita yang temenan, kayak kita ajak Iya, iya, anak-anak iya. kita, terus nggak tahu nih mereka akan bertahan apa nggak temenannya. Iya contohnya. Ya kalau acara kita masih kemarin main kan. terus pasti temenan lah. Iya kayak acara kemarin kan main. Gue waktu pas ajak Zoe kesini gue bilang ini Seiji, ini Tiari, ini Nana. Ingat Mau. gak? Mau. Iya ingat main balon Oke. segala macam. Ingat. Kan belum tentu apa ya? Kalau gue waktu itu kebetulan sama teman-teman gue ini, bokap nyokap kita udah nggak terlalu nongkrong, tapi malah kita yang jadi lebih deket. Nah jadi kita yang nongkrong. Nah kalau misalnya kita suatu hari nggak nongkrong, anak-anak kita bakal masih mau Iya. nongkrong nggak ya kira-kira? Tergantung ya, belum kelihatan lah ya. Tergantung, circle anak gue juga dikit banget sih, paling anaknya Tiari, Nana, Seiji juga. Biasanya sih kalau udah mulai sekolah udah mulai kelihatan tuh. Iya soalnya kan. Karena kan pas sekolah kan mereka dapet temen sekolah dong gitu. Karena Thierry pas sekarang mulai sekolah dia senang banget main sama teman sekolahnya. Oh gitu. Dia senang banget. Bahkan waktu pas ulang tahun kemarin dia request untuk tapi harus ajak teman sekolahku ya yang ini ya gitu karena itu sahabat dia banget lah gitu. Iya. Nah makanya dia jadinya sejak sekolah tuh ya karena kan tadi sebelum sekolah kan dia temennya siapa sih di rumah gitu karena rumah gue tuh kebetulan gak punya tetangga yang seumuran dia gitu loh. Kecuali waktu kalau di rumah Yangkungnya di rumah orang tuanya Alicia itu ada tuh makanya dia senang ke situ karena ada teman. Jadi tergantung ada temennya. Bener. Balik lagi ke soal izin-izin. Kalian kalau sama istri kalian sekarang tuh udah di fase lebih baik izin atau lebih baik minta maaf? Apa dulu nih? Apapun, Mau mau pergi melakukan sesuatu. Dulu gue pertama kali futsal malam, Oke. gue diem-diem. Oh ini lu Gua udah tahu- nikah, Udah nikah, terus pulang kerja, Oke. capek doang pengen refreshing. Udah pulang ke rumah apa belum pulang ke rumah nih? Udah pulang ke rumah, Oke. gue update status. Wah diajakin futsal nih, gue tag-tagin teman-teman. Oke. Ayo dong dateng. Akhirnya si Rani udah ngantuk, Oke. tidur, main futsal.
Oke. Oh tapi dia udah tidur. Udah tidur. Gue main-main, pulangnya ketahuan. Oh. Itu doang kan futsal. Nggak lama kan? Oke, terus. Nggak macem-macem kan? Oke, terus. Tapi Teman-teman anak-anak lu udah tidur juga. iya, dan teman-teman gue yang main futsal, teman-teman Radi juga udah pada tahu. Malah kayak balas-balasan, nah, Ji, lu pulang tidur di mana? Oh, ada Iya, bercandaan kayak gitu. Akhirnya setelah itu rutin, jadi ya Kalau bola nggak perlu ngomong. ya tetap ngomong. Oh, tetap ngomong. Udah dibolehin gitu Oh, loh. udah oke, lama-lama oke. Lo ada momen lu minta maaf atau minta izin? Gue orangnya nggak suka pertikaian. Jadi Daripada gue berantem gue selalu izin. kalau nggak boleh, lu akan iya, oke Ya deh. udah nggak boleh ya ente nice try. Serius, lu nggak pernah berusaha Iya, untuk nggak berusaha lagi. Nggak, Sampai gue boleh? berusaha kayak. Kenapa? Biasanya gue berargumen kayak. Oke. Kan ini kan Iya. ini gitu. Karena kan sekarang kerjaan gue kan gue mengharuskan punya koneksi ya gitu. Oke. Jadi biasanya gue ke alasan ya kan lumayan nih koneksi Iya. baru gitu. Hmm. Terus dia kayak kalau misalnya dia proof gue menang gitu, ya udah Berangkat. gue. Kalau tetap enggak, Kalau tetap enggak ya udah nice try. selama hidup lu banyakan nice try-nya apa banyakan approve-nya? Banyak nice try. Soalnya kadang kalau kita dibolehin dan kadang-kadang tahu nih istri ditinggal, pas udah jalan gak enak. Kita Iya, ngerasa iya, nggak iya. enak ya. Aku udah di jalan nih, kamu mau nitip apa? Padahal kita udah Iya. menang tuh ya. Kita udah Iya, menang, kita cuman udah menang. rasa-rasanya kayak, duh gak enak lagi nih. Sumpah. Terus sebenarnya kuncinya dia pengen diajak aja sih. Kalau nggak Bisa mau, jadi, Dia pengen bisa diajak jadi. aja. Karena kebetulan memang Alicia cukup kalau gue pergi kemana dia pengen ikut gitu. Dia Oke. pengen. Dan gue kebanyakan main bola tuh sama temen gue yang mereka punya pasangan juga. Oke. Jadi pas kita main Dia nih bisa ada cewek-ceweknya di temenin, samping oke. di lapangan di samping lapangan Oke. gitu. Malah kadang-kadang mereka kayak yaudah kita cewek gansi aja yuk. Iya nongkrong gitu. apa di mana. Berarti gue Iya. udah benar ya bahwa gue ngajak nih bini gue mau ikut mau enggak Ya, terserah. Udah benar gue tuh ya kayak gitu ya. Alicia sih nggak mungkin jawab enggak kalau kayak gitu. Dia Kalau gue akan tanya ikut. kayak mau ikut nggak? Ayo gitu. Oh, Pasti dia ayo. pasti, dia pasti. Dia Kalau pasti ayo. Rani terserah, oke nggak jadi. Oh, terserah tuh. Iya, iya. oh masih ada ya kata terserah ya. Ah masih ada. Oke Ya, oke. mau nitip apa? Nggak usah lah. Ah nggak jadi. nggak jadi. Udah, kita, aku di rumah kok. Oh, udah gitu. paham lu. Iya, iya. Di rumah nangis pojokan ini. Karena masih banyak yang orang ngira hal-hal kayak gitu tuh terjadi di pacaran gitu kan. Ternyata kan kita masih ngerasain nih gitu setelah nikah gitu kan. Masih ada hal-hal kayak gitu. Bahkan gue ngerasanya setelah nikah tuh lu malah mulai dari nol. Lu malah baru kenal lagi sama dia Iya, gitu kan. Jadi ada aturan-aturan yang mungkin akhirnya disepakati bareng lagi bener. atau ada nggak sih yang kalian aturan apa yang dulu pas pacaran tapi pas nikah nggak berlaku? Ada nggak? Apa ya? Pas pacaran, tapi pas udah nikah nggak berlaku. Ya, misal lu dulu boleh nongkrong ada ceweknya misal ya, misal nih, misal. Terus sejak nikah jadi nggak boleh. Sejak nikah nongkrong nggak boleh ada ceweknya misal. Gue malah kadang kebalikan sih, malah lebih bebas. Mungkin karena Oke. ya udah terikat aja. Udah ada anak nih. Gue tahu lu gak bakal macem-macem. Lu mikir lah pakai otak lu gitu Iya, ya. lu public figure ya, apalagi kita dikenal banyak orang. Ketahuan. Oh, terkenal sih bapak ini. Jadi yang tadinya Semoga nggak. jadi yang tadinya ada aturan kayak gitu, tapi pas sudah nikah Iya, malah nggak diatur tapi terserah deh, ya lu malah gimana. lebih renggang. Soalnya kan ya tau lah konsekuensi gimana. Oke. Kalau gue sama aja sih. Apa? aja. Sama apa? aja. Gimana Maksudnya maksudnya? ya dari sebelum pacaran sama setelah nikah ya Aturannya sama. sama aja sama-sama nggak boleh. Sama-sama Oke. nggak boleh. Rumah kalian ada yang jadi base camp nggak? Nongkrong. Oh, gua dulu. Sempet. Sumpah. Iya. Lo gimana? Gua dulu. Apakah berubah setelah Nah, nikah? makanya itu tuh yang susahnya adaptasi gua awal-awal nikah tuh. Kita karena rumah gua base camp parah. Oke. Karena Terus ada PS kan. ah, Dan gue tuh gamers banget gitu. ini topiknya sangat menarik Iya. buat anak-anak ini ya. Gamers banget Oke, parah terus? gitu. Gue tuh gamers banget. Anak-anak Jadi kita push rank tuh- di rumah lo. Enggak, FIFA. Oh, FIFA, Kita oke. FIFA sampai turnamen biasanya kan, Hmm. turnamen sampai jam 1 pagi, jam 12 Oke. malam. Bahkan walaupun gue waktu itu sempet lagi. Waktu gue udah ada Thierry pun akhirnya gue main sambil gue gendongin, jadi gue megang stick nih. Oke. Anak gue tuh Oh tidur jadi di sini. ini ceritanya setelah nikah lu masih jadi base camp. masih Oh, iya, berisik awal-awal, banget ya, berisik banget awal-awal. terus ya, tuh, Oh. tuh. Nah itulah muncul tuh. Akhirnya keputusan shifting nggak jadi base camp lagi Iya, gimana? muncul Alicia akhirnya kayak marah kayak kamu sadar lah udah punya Itu paling males ya Iya, digituin. Sadar lo udah punya anak lo. Kalau gue kebalikan. Gua kebalikan. Gue rasa ya, atau nggak tahu Sergi atau lu, Mm-hmm. merasa abis nikah itu merasa introvert sekarang. Kayak udah males sama Gue bro. main-main. Lu Gue juga gitu. gue pernah tes apa sih namanya dulu MBTI ya. Gue ekstrovert parah. Setelah nikah gue tes lagi jadi introvert.
Oh iya. Ya tapi mungkin tengah-tengah ya. Gua sih ngerasanya Iya. diri gua masih ada introvertnya, masih ada extrovertnya. Ya, gue bilang introvertnya kayak males lah keluar main gini. Ya kalau misalkan emang orang main ke rumah pasti teman-teman Rani. Teman-teman gue jarang banget, mungkin ada momen-momen tertentu kayak gue baru pindah nih selamatan kontrakan waktu itu. Gue undang. Besoknya ada yang mau main lagi? Enggak. Lu yang udah duluan Iya, enggak? capek gue mendingan di rumah main PS Oh, mendingan. Iya, Oke. di rumah. Iya. Kalau case-nya gini, lu dulu punya base camp somewhere gitu ya. Tapi karena sudah nikah tadi kayak kalau lu kan gara-gara gue udah punya anak, teman-teman gue main futsal jadi ngikutin jadwal gue nih Iya, gitu. iya. Ini Itu jarang banget sih, sekali doang oh, kayaknya. nah ini kasusnya pernah nggak kayak lu nggak base camp rumah lu, tapi karena lu akhirnya udah punya istri, lu udah punya anak, mereka yang jadi malah kita main ke rumah dia aja Iya. daripada dia suruh keluar, Iya, kasihan iya. istrinya. Ya dan gue nggak ikut jadinya. Kan nongkrongnya di rumah lu, kenapa lu nggak Enggak, ikut? maksudnya gue kira pertanyaan lu tuh akhirnya mereka pindah base camp karena Oh, tadi enggak. rumah Oh gua. enggak, jadi Akhirnya ceritanya pindah ke rumah. base campnya di luar. Ah. Tapi Oh karena udah nikah mereka jadi nyamperin malah gua. jadi nyamperin lu. Enggak sih, karena dari sebelum nikah pun rumah gue udah base camp gitu. Oh iya iya. Jadi iya, berarti iya, iya. walaupun gue nikah justru aneh sebenarnya kalau Oke, masih oke, menganggap oke, itu oke. base camp gitu, Iya, karena udah ada istri udah ada anak kan. Dan ada juga, which is sebenarnya gue lagi cerita diri gue yang tadinya suka banget nongkrong keluar, dan pas diskusi sama bini gue, malah sepakatnya anak-anak aja yang suruh ke sini. Gitu. Malah gitu gue. Tapi temen lu mau? Temen gue mau, kan kalau temen gue yang penting ada tempat, ada makanannya, ada mainannya, Iya, iya. gitu kan. Nah terus karena gue waktu itu agak sensitif untuk pergi sendiri, karena ya bini gue mungkin mau jaga tapi nggak berani berdua doang. Gue kan nggak pakai ART kan soalnya. Itu diskusi tiba-tiba nemunya itu teman-teman kamu aja suruh kesini, aku masakin deh, gitu. Jadi gue kayak Kamu solusinya itu ya. solusinya ada, tapi sebenarnya gue pribadi pada waktu itu gue nggak nyaman gitu, karena gue orang gue maunya keluar gitu kan. Kenapa jadi nongkrong di rumah gue gitu. Tapi Lu masih belum nemu feel itu. iya, tapi lama-lama makin kesini, iya juga ya, enak buat. Nah itu tadi perubahan shifting dari extrovert tiba-tiba gue jadi kalau mau diajak nongkrong, udah ke rumah gue deh, ntar gue go food kayak apa kayak, gue jadi kayak gitu gue sekarang. Ya kan terakhir gue ngajak lu ke rumah, Iya, gua lu belum lo ke tempat belum gue. pernah. Gue sempet kayak gitu, tapi mungkin lama-lama temen gue juga kayak, aduh bosen lagi rumah dia. Iya ya bisa juga sih itu ya. Itu kita ganti Ya, pasti tempat ada lah gitu. Ya pasti ada eranya sih kayak gitu. Kayak kalau gua lebih parah dari lu. Malah kadang kayak misalkan gua lagi capek pulang kerja, tiba-tiba temen gua ada diajak Rani. Rani udah ngajak keluar. Iya, karena ada temennya juga kan. Akhirnya kadang-kadang gua tidur di atas iming-imingnya jagain Zoe di atas. Padahal sebenarnya lu malas aja main sama Malas, mereka. gua gimana? Kalau kita nongkrong, mandi lagi malamnya, aduh males banget rapi-rapihin lagi. Nah, oke. tidur aja. Kalau temen gua kan enak, kalau pulang Iya tidur. ya, kita masih ketemu bocil nih. Iya, ketemu bocil. Iya. Lagi masih begadang kan. Tapi itu awal-awal ya. Justru gue kalau sekarang ini malah gue lebih ngajak kayak, ke rumah gue aja dong gitu. Tapi justru Alicia nggak mau. Oh, Karena kalau gimana? misalnya kita nongkrong nih terus di rumah, kan ada anak-anak gue ya. Jadi susah nih, kita mau nongkrong tapi nggak sambil ngurus anak juga gitu. Jadi kalau Alicia mau, ya janganlah di luar aja. Karena Alicia itu dia pengen kita tuh tiap hari tuh produktif gitu. Iya. Ada bini gue juga ada sih momen kayak aku lagi pengen rapih rumahnya, lagi Ya, nggak jadi pengen kalau- berantakan gitu kalau di luar misalnya aja. ke rumah nih, nanti kita udah males nih mau ngapa-ngapain lagi gitu. Jadi nggak, kita stay di luar gitu. Jadi kalau udah pergi nih, ya pulang ya pas nanti udah malam gitu. Sekalian langsung. Bener, langsung istirahat gitu. Iya, iya. Jadi kalau lu pulangnya cepet kan nanti lu males ngapa-ngapain lagi, kerja lagi juga males Iya. gitu. Ini yang gue penasaran lagi. Gua itu banyak hal-hal yang gue berhenti setelah gue nikah. Ya, Oke. gue mau nanya dulu sama kalian tapi Sergi dulu ya. Apa hal yang akhirnya lu berhenti atau ngurangin deh sebelum jadi pas jadi anak nongkrong gitu ya. Terus habis itu nikah. Oke. Kalau ngomongin rokok dan macam-macamnya, gue emang sebelum nikah pun kagak pernah gitu. Gue nggak ngerokok gitu. anak orangnya. baik, oke. Udah nyoba Baik. tapi pernah. Pernah nyoba Oke. gitu, emang gue nggak suka gitu. Hmm. Karena dari bokap gua pun juga nggak ngerokok gitu, jadi mungkin udah Ya udah turunan itu nih nggak suka udah gitu bare ya. minimum lo emang rokok sama Nggak, gitu-gituan gitu. nggak ya? Apapun lah itu yang anak-anak muda biasa rasakan Iya. tuh gue nggak rasakan gitu. Emang semua anak muda ngerasain Iya, itu enggak kok. nggak semua anak muda gitu, Oke. tapi biasanya gitu ya. Oke. Gue nggak, karena gue emang nggak suka gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya perubahan dari sebelum nikah sama sesudah nikah, enggak sih, paling ya main game. Karena Lu gamers personal parah. pleasure gue Tapi tuh main game, game masih main kan, masih game banget gitu. kan. Sekarang masih nggak? Masih, tapi
Yang tadi gue kan kalau main game tuh gue harus di komputer gitu Oke. ya, harus di PC kayak gue misalnya main Dota gitu, itu kan harus di PC. Duduk. Dan itu kan game yang nggak bisa di pause cuy. Iya online. Iya, lu main online. Misalnya pause dulu. Nggak bisa. Nggak bisa. Bahkan main Mobile Legends pun seperti itu. Iya. Akhirnya gue nggak pernah main game-game kayak gitu. Daripada lo menyusahkan tim lo. Iya, daripada gue menyusahkan juga karena Alis itu paling nggak suka kayak pengen minta tolong sesuatu, terus gue lagi main game, wah nggak bisa tuh. Oh, Itu nggak bisa. Tapi kalau main gamenya Candy Crush gitu kan Offline. bisa Nah, pause kan tuh. bisa gue pause, bisa gue quit gitu juga nggak masalah gitu kan. Oke. Nah makanya kayak gue pernah sempet main Mobile Legend, tapi karena urusan ya namanya ngurus anak gitu Yeah. ya urgent, ya akhirnya gue harus DC. Nah teman-teman gue jadi kesel juga Yeah, dong. yeah. Nah makanya Yeah. gue untuk menghindari hal seperti itu terjadi, ya gue main gamenya yang apa ya, yang ringan-ringan. Tapi aja sekarang gitu. berarti masih main yang ringan-ringan. masih main kayak gue mainin game HP. Gue udah gak pernah main konsol PS gue Oke. gue jual gitu. Oke. Jadi paling gue beli Nintendo yang bisa gue bawa kemana-mana. Oh, lu masih main? Nintendo gitu Ininya masih. sehari kira-kira lu berapa jam, berapa lama kalau di total dalam sehari? Main game. Biasanya ya Ya, contoh. pagi-pagi sambil nunggu Alicia siap-siap Oke, lu main. gitu, main. Sekitar berapa menit tuh? Malam-malam pas dia tidur. Berarti Begadang. kalau di total sehari berapa? Malam-malam dia tidur sama mungkin kalau di luar nih, kalau nunggu klien belum datang, gue main dulu bentar. Kayaknya nggak nyampe 5 jam deh. Kayak Hmm, 2 jam 3 jam lah per hari. per hari. Berarti istri siap-siap lama juga. Iya. Total Bisa ber- cukup main game. jadi misalnya pagi sambil nunggu siap-siap lu sejam main. Ya, gitu. Atau lagi di kamar mandi terus setengah jam lu kamar main. mandi, Beda, kamar mandi beda. itu the Ah. best ya. Kamar mandi. Iya kan main malam pas anak-anak udah tidur lo main. Oh biasanya gue main lamanya malam pasti. Oke. Nah, bini lo itu memang itu kesadaran diri lo atau ada pembicaraan sama bini lo, dan ada nggak sih nggak sukaan bini lo dari main game? Apa karena berisik, ngomong kata kasar Enggak. atau apa? Dia nggak suka aja ngeliat gue nggak produktif. Just that. Iya, jadi kalau gue main game itu kan gak ada manfaatnya ya, nggak suka nih. Jadi dia nggak suka gue main game in general. Basically nggak suka Nggak aja. suka gue main game. Walaupun lo punya pembelaan, tapi kan aku tetap ngerjain. Iya, tapi aku ini. tetap kerja, aku Ah, tetap tapi- tetap digaji gitu. Ah. Nggak suka deh. Suka aja. Lo pernah tanya kenapa? Mungkin karena dia nggak main Mungkin game. karena dia nggak main game. Ah, Tapi karena gue sadar gue juga nggak bisa completely stop gitu dong. mm-mm. Nah akhirnya ya kompromisnya adalah itu. Gue main game ketika memang gue ada waktunya nih buat main. Tapi dia tahu nggak lo lagi main itu? Apa lo tahu, diem-diem hitungannya? tahu. Tapi gue tetap kerja. Ya at least jadi kan kalau gue kerja gue tetap fokus kerja gitu ya. Mm. At least ketika gue harus kerja nih, gue kerja gitu. Jadi walaupun Alicia sekarang tahu gue main game, dia kesel kayak, tapi ya udahlah gitu. Dia nggak ngelarang tapi kayak kesel gitu. Karena Oh, oke. emang ya dia nggak main sih. Jadi dia emang, jadi gue juga ada perasaan gak enak sih ketika dia nggak main nih dan dia misalnya lagi ngurusin TikTok gitu ya. Itu kan kerjaan Kerja. dong. Hmm. Terus gue main nih. Dia nggak mau. Gue juga ada perasaan kayak masa gue suami gini. Gue kerja juga deh gitu. Bener, masa istri gue berproduktif nih tapi guanya enggak Lu gitu. tapi pernah merasa bosan dengan main game nggak? Jadi ternyata Ya gue bosen, gue nggak seseru main ini, game udahan nggak deh seru main gitu game. ya. Pernah nggak? Enggak. Nggak pernah? Kalau gue bosen main game ya gue ganti gamenya. Oh, oke. Oke, make sense. Karena nggak, gue itu jujur gue udah nggak main game. Oh iya. Tapi gitu. bukan karena nikah. Nah. Gue Oh lu basically, bosen aja main game. gue gitu? main game ini, bosan. Gue nggak ganti game. Gue lumayan picky untuk game harus seru banget. Hmm. Dan kalau itu udah tamat ya udah, gue nggak nyari game baru, gue nggak apa. Dan beberapa kali Mobile Legend deh, buka lobby, pencet rank, lagi muter, Udah. gue nggak enter, nggak jadi, males deh. Nyesahin itu. Gue berarti kayaknya, nyesahin oh iya, tim. nggak kan gue nggak Oh, accept. nggak, belum mulai, Jadi belum sebelum accept gue udah keluar gitu kayak, Iya. ternyata gue nggak mood deh kalau gue gitu. Ya, gue lagi mengalami hal itu tapi akhirnya pas gue coba game lain Seru gue lagi. pengen main gini nih. Oke, kalau lu Panji Kalau sebelum gua nikah sih, yang lu kurangin dan akhirnya hilang apa? ya natural ya keluar rumah. Soalnya Oke. gue dulu itu kerjaannya waktu belum nikah, fokus gue kayak pacaran deh. Jadi kayak Oke. tiap hari keluar rumah, tiap hari pacaran. Jadi lama-lama pas gue udah nikah, Jadi profesi ya. akhirnya nikah kan. Oke. Tapi pas gue nikah akhirnya nyesel juga ya kenapa gue nggak dulu di rumah aja di kamar main game gitu sama. Ya maksudnya ketemu adik-adik gue, ya itu kayak ya ada rasa kangen gitulah. Ternyata enak juga nongkrong di Iya, rumah gitu Dan ya. ternyata capek banget disuruh abis misalnya rokok harus mandi. Keluar rumah bau mandi. Iya, iya, Istri lagi iya. hamil bau motor sedikit bau debu Ah. mandi. Yep. Ya lah akhirnya gue di rumah aja lah.
Ya dan Cari, itu ya. kayak gua tadi ya, maksudnya lu ngerasa emang kesadaran diri lu yang kayak nggak usah deh, udahan deh gue. Iya. Nggak apa-apa kok gue ternyata nggak ini gitu ya. Iya, capek Oke juga. oke oke. Dan lo ikhlas itu, maksudnya saat ini menerima hal itu. Ikhlas sih. Kalau ada yang pernah nanya nggak, kok sekarang lo nggak se excited dulu sih Enggak. gitu? Nggak ada yang nanya ya? Mungkin karena nyadar kali karena udah nikah. Tapi malas nanya juga kali ya teman-teman Iya. lo ya. Dia udah pada tahu jawabannya pasti karena udah punya anak udah. Oke. Nah ini ngomongin kemauan-kemauan kita gitu kan ya. Itu kan semua tadi kemauan-kemauan kita. Iya, iya. Nah sekarang kita balik. Apakah kita sudah memenuhi kemauan-kemauan istri kita? Nah, gue mau dengar cerita dari istri kalian gitu. Mungkin cara kalian meratukan istri kalian untuk apapun balasannya ya. Apakah karena emang pengen meratukan aja, atau ini biar gue boleh main bola, ini bini gue beliin makan dulu deh gitu misalnya. Nah, kalau lu dulu ya, Ser, ada nggak hal-hal kayak gitu? Ada. Gue tuh lemah banget kalau dia minta sesuatu, gue tuh ada perasaan kayak kalau nggak ngasih tuh gue kayak aduh gimana ya gitu, kayak hati gue tuh kayak gue pengen bikin dia seneng nih gitu. Jadi apapun itu, karena yang penting dia senang. happy wife happy life kan. Betul. Oke. Happy life. Gue sangat mempercayai perkataan itu, happy wife happy life gitu. Jadi ketika dia beli sesuatu biasanya at least per berapa bulan gitu ya. Kalau memang rezekinya ada, dia mau beli sesuatu yang dia suka banget dan harganya memang cukup mahal, gue bolehin gitu biasanya. Masya Allah. Padahal gue pun nggak pernah beli mahal-mahal Oke, sebenarnya. oke. Tapi karena yang namanya istri, Ya. masa dia Biar kayak- happy. Iya biar happy. Walaupun lu nggak happy barang yang dia beli sebenarnya. Misalnya ya, misal ada barang yang dia pengen beli, tapi lu sebenarnya nggak happy, ada nggak? Pernah nggak? Gue tuh gak happy-nya bukan karena barangnya, tapi karena dia ternyata nggak make-make banget. Nah itu gue marah banget. Itu gue marah banget. Jadi mau banget. Iya itu gue marah banget kayak. Tapi lu udah, nih biar bini gue seneng Iya, deh. kayak contoh satu nih apa? Osmo. Kamera, oke. Osmo Pocket Pocket. 3 ya. Oke. Osmo Pocket 3. Iya. Wah dulu dia minta kayak, "Yalah aku kan ulang tahun nih, Oke. aku apalagi kan kita mau ke Jepang, kita kan harus bikin vlog gini-gini, ini juga bisa menaikkan TikTok kita gitu." Itu lu pakai pertimbangan atau oke, Iya, buat bini gue beliin Iya, deh. karena dia udah kayak gitu banget, jadi gue kayak, oh ya udah oke gitu, ya udah approve gitu ya. Taunya? Akhirnya gue beliin, pas udah ini, ya memang sih pas ke Jepang pakai gitu, pakai. Tapi abis itu udah nggak pernah pakai lagi sampai sekarang gitu. Lu masih kesel nggak sampai sekarang? Masih kesel, gue Bini lu tahu? jadi kalau nggak pakai jual aja gitu kan lumayan duitnya gitu. Ya. Akhirnya dijual nggak? Kagak lah. Kenapa? Nggak, Kira-kira? dia selalu alasan kayak, enggak aku mau pakai, aku mau pakai. Oke. Karena kalau gue sama bini gue sering nyimpen kabel-kabel nggak penting. Dan menurut bini gue ini buang aja lah atau kasih orang lah atau tapi menurut gue ntar kepake kok. Gue bilang gitu. Kalau sih dia paling menyayangkan menjual-jual barang dia walaupun dia nggak pakai gitu ya. Oke. Dia kayak jangan jual lah gitu. Dia nggak mau kehilangan Ya. gitu. Jadi kayak Ah. pas mau jual nih, enggak aku besok mau ini kok, aku mau syuting ini kok, nggak jadi gitu biasanya. Jadi gue kayak mau marah juga, ya udahlah gue ntar kesannya gue nggak ikhlas dong. Jadi kayak ya udahlah. Gitu. Oke. Lo Panji ada hal yang Oke. cara lu meratukan istri lo? Gue sesimpel mau ngapain aja, kemauan istri gue udah. Contoh, Oke. mau kemana hari ini? Di sini bagus loh. Di sini ada event gini. Udah aku mau ke sini. Oke, ke situ. Oke. Jadi apapun yang keluar. Semuanya makan, apalagi waktu hamil. Oh iya jelas dong kalau hamil harus diikutin bang. Iya Pak. Gue pernah dia mau pesen makan, lapar nih, makan apa? Bebas. Gue tanyain satu-satu, dia main TikTok aja. Ini ketoprak nasi goreng ini. Enggak. Gue diamin. Lupa kalau dia lapar. Nggak jadi makan. Kamu ngerti sih kalau mau makan, aku lapar, dia mau makan apa? Saya. Jadi kayak akhirnya sampai outfit pun gue Oke. gue itu kerja kan kayak visit gitu harus ada wardrobe segala macam. Udah bajunya warna hitam nih misalkan. Tiba-tiba baju baru ini nyampe abu-abu. Oke. Gue udah rapi semua, abu-abu yang oke, gas abu-abu. Oke. Jadi sesimpel ya istri gue mau ya gue lakuin gitu. Oke. Semuanya tuh. Bro. Masya Allah. Kalian, Mau gue nangkep dari kalian tuh udah nggak ada yang punya pikiran, ya bini gue aja gini, masa gue nggak boleh gini gitu. Jadi ibaratnya gini, kayak lu mengharapkan imbalan. Jadi misalkan tadi gue tuh sebenarnya pengen main game, tapi biar gue boleh main game, ini bini gue mau apa gue ikutin deh. Oh. Timbal balik iya, gitu. iya. Jadi ketimbal, tapi kalian kelihatannya udah sangat mature sekali gitu, sangat kayak ya udah yang penting bini gue udah seneng.
karena mungkin Karena bini gue juga udah memprovide yang gue mau sih gitu. Iya, Oke. Kebutuhan gue juga dia sudah memprovide, jadi gue kayak masa gue nge-provide balik gitu. Hmm. Justru Oke. gue cukup beruntung gitu ya, karena gue tuh orangnya dulu tuh gue terlalu biasa dimanjakan gitu. Nah terus gue dapat Alicia nih yang memang dia nih bisa mengatur hidup gue banget. Oke, sekalian ya. Oke, oke. Gue tuh merasa lost gitu Oke. kalau nggak ada dia gitu. Jadi makanya karena dia juga dampaknya udah sangat besar di hidup gue harus memberikan juga hal yang sama lah, serupa gitu. Oke. ya kalau misalkan orang-orang bilang ini istri dominan lah segala macam, menurut gua enggak sih emang. Ya kalau kita tanpa istri-istri gimana? Kita juga mau jadi apa gitu Bahkan ya. kalau kita nggak nikah, mungkin kalau nggak nikah bareng dia, Jalan lu jadi kayak apa gimana? sekarang? Mungkin gimana? Masya Allah nih Pahmud keren banget loh pikirnya Lu, loh. lu juga gitu kan? Aku juga gitu, iya. Insya Allah. Nggak, kadang gue masih ada yang dikit-dikit kayak giliran dia boleh beli HP. Oh, Gue mau gitu. beli HP nggak boleh gitu. Kan karena gue punya kayak semacam aturan sama bini gue kayak ya kita beli sesuatu atau mau sesuatu karena memang kita perlu. Karena kita emang bukan hanya sekedar mau bagus ya Ya, ya. gitu. Jadi gue harus ada yang perlu. Tapi ada momen gampangnya deh iPhone gitu ya, iPhone. Ada momen gue merasa karena gue suka gadget, gue mau beli aja yang baru gitu. Karena itu memenuhi kebutuhan gue untuk selalu up to date. Termasuk kabel-kabel tadi. Termasuk kabel-kabel gue tadi Tidak gitu. penting tadi. Gue merasakan itu. Tapi memang kalau dipikir lagi, kalau gue mikir jadi orang lain dan ngeliat diri gue, iya nggak penting sih sebenarnya gitu ya. Nah, ketika bini gue beli, jebret beli yang baru nih karena dia udah butuh, HP-nya udah butut kan nih, ceritanya udah pakai karet gitu kan, ngerekam udah burik gitu, ya kan. Oke deh, gue beliin dan gue bahkan bini gue nanya apa, yang pro apa yang enggak, yang berapa giga, gue bilang nih kalau pro gini, kalau ini enggak, ini lu putusin, lu mau yang mana gitu. Gue selalu memberi, gue nggak pernah terserah lu mau apa, tapi gue selalu kasih tahu dulu kalau lu ambil ini, lu akan begini konsekuensinya ini. Kalau lu ambil ini konsekuensinya. Jadi tapi gue nggak pernah ngarahin dia untuk lo ini aja nih bagus nih gitu. Nah, jadi gue ngasih, tapi gue kasih alasannya juga. Tapi gue pernah ya itu tadi kayak aduh kok bini gue udah beli HP gue belum ya gitu. Tapi gue masih ada, gue masih kadang beberapa kali masih ada perasaan kok dia boleh ya beli. Giliran gue nanya boleh beli tiket Linkin Park nggak? Ngapain sih gitu? Mungkin itu salah satu karena sifat gue tuh orangnya apa ya? Gue tuh pasif banget gitu. Jadi gue tuh nggak terlalu pengen banyak hal gitu loh. Kayak lu tadi misalnya pengen beli iPhone, gue pun gak ada ketertarikan buat beli iPhone baru gitu sebenarnya. Dan secara apa ya? Secara logikanya kalau lu mau beli sesuatu, lu punya aja haknya kan untuk nggak bilang. Kalau gue sih mikirnya kalau mau beli barang, cara negonya kalau misalkan emang gue pengen, gue beli barang yang pasti Rani pakai juga. Sekalian. Ya, gue tahu nih AirPods. Bagus nih buat kamu nih. Ya, gue gitu. beli AirPods. Gue tahu, gue mungkin beli warna yang Rani suka. Oke. Ya, gue juga suka sih pas gue pakai. Akhirnya dia minjem. Tuh kan, kepake. Jadi punya dia. Iya, gue pakai. Pun juga dia beli, kayak dia beli iPad, gue pakai juga sekarang. Itu enak tuh kan, Iya, kepake gitu. kan gitu. Itu jadi penggunaan. Kalau game enggak bro, bini lu nggak pakai. Karena bini lu nggak suka game. Dan gue belinya jarang. Ya game kan gak gue beli tiap hari, gue beli game gitu. Yang ketahuan. Nah, ya serius. Tapi kan kalau dulu Mobile kan ada skin tuh. Nah, itu nggak- itu nggak ketahuan tuh. Kalau skin soalnya langsung beli dari game ya. Iya, Dari app nah ya. tapi soalnya Asia sendiri dia rata-rata apa yang dia mau pasti dapet gitu. Jadi misal gue mau sesuatu pun dia nggak ngelarang sih. Memang konsepnya kita ngejar sesuatu, kita harus tahu cara dapetinnya gimana. Bener. Gitu ya. Gue sih lebih ke gue sekarang karena udah dewasa juga udah jadi orang tua gitu. Gue mikirin duit sih. Lu lebih bijak lah, mana yang Iya, penting kayak, nggak penting gitu ya. Gue kalau spend duit segini worth it nggak ya gitu. At the Gue tuh end- orangnya gitu banget. ya, Gue tuh mikir banget At kayak. the end kita mikir kayak gitu ya. Iya, iya. Gila. Apalagi nanti anak-anak sekolah gak sih? Iya, Itu udah kepikiran lah gitu. Sekolah mahal banget pak. Jangan dibahas di sini sekolah lah. Nanti Oke, itu pembahasan oke, lain ya. Itu Iya, lumayan iya, yang harus dipikirin iya. soalnya. Nah, kalian waktu muda dan akhirnya nikah, kalian tuh kepikiran gak sih kayak kalian tuh bakal jadi bapak, kalian bakal punya anak, lu bakal gedein anak gitu. Kepikirannya gimana waktu itu, Panji? Kalau gue sendiri emang dari dulu suka anak kecil. Oke. Kayak temen gue punya adik deket sama gue. Oke. Dan akhirnya public figure yang gue ikutin, ya
kebanyakan bapak-bapak yang udah tua mungkin, cuma yang anak-anak yang masih kecil dari dulu Oke. kayak Tatan, Tatan ya. yang segala macam gue suka Sekarang sama banget. kakaknya ya Tatan ya? Iya, Iya, sama-sama iya, iya, kakaknya. iya. Nah, akhirnya gue juga lihat contoh-contoh, ya gue lihatnya seperti di Pinterest atau segala macam, lihat yang estetik-estetik juga, keren juga ya punya anak kecil kayak gitu. Dan akhirnya untungnya kesampaian punya anak yang sehat ya. Dan lo juga nggak ngerasa kayak, aduh gue jadi bapak lagi nih gitu. Pokoknya gue usaha aja lah, gue suka anak kecil kok Iya, gitu ya. kayak Yang gitu, kayak gitu ya. suka. Lo suka anak kecil dulu, Sir? Gue suka anak kecil memang. Dan gue bisa bilang kayaknya gue beruntung sih gue menikah. Karena itu mengubah gue banget. Ke In anak kecil? positive way gitu ya. Ke anak kecil apa diri sendiri? Ke diri sendiri Oke. gitu. Karena gue merasa kayaknya waktu remaja gitu. Gue orangnya ignorant banget. Yang gue cuma main game dan gue kurang peduli sama sekitar gitu. Oke. Tapi sejak gue punya tanggung jawab nih, gue jadi lebih tahu caranya survive, caranya bertanggung jawab, caranya gue harus produktif terus gitu. Ketampar hidup juga lah Ketampar kira hidup ya, gitu ya, ibaratnya. ya. Dan gue beruntung banget gue dapat itu di usia muda Iya. gue gitu. Iya, bener. Daripada telat gitu Iya, kan ya. iya. Jadi oke. gue merasa kayak semenjak nikah justru gue nggak kepikiran sih emang kayak nanti gue ngurus anak gitu gimana ya. Karena gue punya rasa yakin kayak ya gue bisa sih harusnya gitu. Jadi kayak, oke gue nanti jadi anak, gue akan cari tahu cara ngurus anak. Iya, Kayak Gua gitu ya. Ya merasa one step ahead dari teman-teman kita yang lain lah. Nanti anak kita udah gede, teman-teman masih pada begadang Oke, segala oke, macam. iya, iya. Ya kan mungkin teman-teman yang bagian itu berpikirnya, sayang nih kalau gue nikah duluan, gitu kan. Pasti kan mikirnya gitu, sayang nih gue masih punya beberapa tahun untuk gue bisa ini, bisa itu, bisa ini. Tapi kalian malah bersyukur ya, Bener karena bisa dilurusin duluan gitu ya. apa namanya gue juga gak khawatir kayak gue bisa ngurus anak kayak nanti karena menurut gue karena gini deh, apakah ada orang atau manusia yang terlahir bisa langsung berenang? Nggak ada dong. Nggak ada kan. Tapi nyatanya sekarang banyak kan orang bisa berenang di laut gitu. Kenapa? Karena mereka belajar. Termasuk apakah lu bisa nyetir dari kecil enggak kan? Tapi sekarang bisa nyetir dong. Jadi Karena lu menjadi belajar, bapak juga gitu. begitu. Ya sama betul kayak lu memang dulu lu nggak bisa ngurus anak. Tapi kalau lu belajar lu pasti bisa. Itu yang selalu jadi mindset gua tuh. Oke, jadi saran lo buat penonton, lebih baik perlu persiapin mateng-mateng lu belajar dulu jadi bapak baru lo hamil, atau it's okay kok buat yang penting gue mau jalan ke step selanjutnya, gue akan belajar di jalannya. Ya. Menurut gua persiapan itu lebih bagus. Oke. Tapi kalau lu nggak ada persiapan pun lu bisa. Ih mati, Bapak. supportif banget. Keren. Lo lebih mending mana? Sama sih. Sama ya, Heeh. nggak masalah ya. Nggak masalah. Mungkin kayak kalau misalkan gue nikah sekarang, terus semua orang teman-teman gue bakal nikah juga. Ya apa yang harus ditakutin gitu. Iya, iya, Ya iya, persiapan pasti harus. Cuman ya yang lu bilang tadi kayak nikah tuh nggak ada sekolahnya. Ya kita belajar sendiri lah dari awal, Kadang dari sih sekolahnya nih kan pengalaman. nggak deh. Ada kursus pranikah ada, Oh, iya, tapi nggak yang sekolah ya, maksudnya iya, mungkin iya. kelas atau Iya, iya. seminar Iya, gitu iya. ada. Dan apa ya, kayak kalian tuh nggak berpikir untuk ke teman-teman kalian untuk cepet-cepet nikah juga sebenarnya kan gitu ya. Tapi kalian membuktikan bahwa ya it's okay, lu mau siap atau enggak gitu, ayo kita jalan bareng-bareng gitu. Yang terutama kan punya calonnya tuh yang pertama. iya. Jadi mungkin penonton di sini ada yang udah pengen banget nikah tapi calonnya belum ada misalnya. Atau ada yang calonnya ada, udah ngajak-ngajak nikah tapi gue kayaknya belum siap Belum nih. siap, Gue gitu. nggak mau nih, gue nyantai lah gitu. Jadi memang banyak banget orang-orang kemauannya beda-beda ya gitu, backgroundnya beda-beda. Tapi kalian berdua menurut gue cukup insightful bahwa ternyata ada begini loh rasanya gitu. Akhirnya lu nikah, akhirnya lu punya istri, terus akhirnya lu punya anak. Jadi gue selalu bilang ke followers gue yang kalau dulu aku nggak deket sama bapak aku gimana gini. Lu udah nikah belum? Belum. Lu udah keren. Lu nyari tahu tentang menjadi bapak lu belum nikah itu udah keren gitu kan. Keren bener. Karena bukan kebanyakan, bahkan dulu semua orang, enggak semua sih, maksudnya beberapa orang nikah ya karena memang udah ada jodohnya, terus ya nikah deh, atau orang tuanya yang udah cepetan nikah gitu segala macam. Nah kalau di zaman sekarang masih ini nggak sih, masih tren nggak sih kayak dipaksa nikah sama orang tua? Beda-beda sih ya, kayak kalau misalkan dari Teman-teman lo gitu ya? audience gua, ya teman-teman juga, soalnya banyak juga sih tentang isu-isu di mana orang jadi takut nikah, kayak masalah contoh KDRT lah segala macam, atau masalah perselingkuhan. Ya itu mungkin jadi tugas kita bertiga buat bikin gimana nih perspektif nikah muda atau
nikah secepatnya yang tanpa persiapan itu nggak segalanya tentang KDRT segala macam loh. Kita bisa loh bikin nikah itu yang kayak gini, yang positif lah segala macam kayak gitu. Oke. Walaupun kita diserang dengan lumah enak ya. Lumah enak ini, Iya, nih, lumah enak lumah gitu enak. kan. Ya, lo? Kalau menurut gue ya, kalau tadi yang lu bilang kalau udah pengen tapi belum ada pasangannya, dicari dulu pasangannya gitu. Tapi kalau udah ada pasangan tapi belum pengen, menurut gue satu, lu jangan maksakan banget. Kenapa? Karena yang namanya menikah lu butuh komitmen. Komitmennya itu bukan hanya dengan diri kita sendiri, tapi dengan pasangan kita juga gitu. Tapi kalau memang lu decide kayak lu mau nikah, menurut gue sih pasti bisa. Karena orang aja kalau ujian kan ada yang nggak belajar gitu ya. Itu masih bisa lulus kan gitu ya. Gimana yang belajar gitu. Jadi kalau nggak belajar yang masih bisa, ya pasti belajar lebih baik gitu. Jadi menurut gue sih jangan ada jawaban untuk nggak bisa, pasti bisa gitu. Tapi memang gue mau komit gitu ya. Mungkin lebih coba bonding atau ya komunikasi lagi aja lah sama pasangan. Ya berarti yang Sergi bilang. kalau memang belum ya jangan dipaksain, tapi kalau memang ternyata kesannya nih dari Allah tuh udah ditunjukin nih, lu bakal ini, jangan kita sangkal juga gitu ya. Intinya, jangan kita sangkal. When there is a will, there is a way. Soal nikahan misalnya, soal hajatan nikah itu kan ini juga tuh ya, jadi pembahasan juga. Iya, kayak benar. Sekarang udah ada yang nyantai nikahnya atau di KUA doang, terus hajatan. Kalau kalian pribadi, kalian masih ikut versi mana? Ini menarik nih. Karena jujur gue bukan gue waktu itu nikahnya nggak megah-megah banget gitu ya. Tapi kali ini orang tua gue nyuruh kakak gue nih untuk nikahnya yang megah banget gitu. Terus gue nanya kayak why gitu, kenapa gitu. Pandangan orang tua gue sih karena anak cewek sih. Karena mungkin karena kakak gue cewek gitu ya. Dan kalau cewek kan setelah nikah tuh lu milik suami sepenuhnya. Kalau anak cowok kan mau nikah pun lu masih anak orang tua lu gitu. Jadi menurut gue orang tua pasti ada perannya di sini. Pengen pestanya gede banget atau enggak, pasti orang tua ada perannya. Tapi ujung-ujungnya walaupun balik lagi ke kitanya, kita mau atau enggak. Kalau ibaratnya kita juga pengen gedein uangnya memang ada mah ya sikat aja gitu. Tapi kan kalau misalnya ekonomi nggak mendukung banget nih gitu, ya jangan dipaksakan gitu. Nah jadi kalau paling simpel nikah tuh gimana sih? Paling simpel. Masih ingat nggak lo? Paling simpel sih ya tetap acara, tapi memang undangnya nggak banyak banget gitu. Undangnya hanya orang-orang terdekat kita. Karena gue dulu gitu. Intimate banget, kayak temen tuh cuma beberapa, mostly keluarga gitu. Jadi karena gue merasa kayak yang penting tuh kehidupan setelah nikahnya. Jadi kalau menurut lo acara hajatannya sesuai kemampuan aja lah ya. Sesuai, better sih lu bicarakan lagi dengan lo lebih seneng yang terkait gitu. Lo lebih seneng yang megah apa yang intimate sih sebenarnya. Cuman kita nggak bisa salahin pasangan atau kondisinya. orang tua atau mertua ya. Walaupun acara sehari semalam pun bisa dibilang nikahan itu pride orang tua, Pak. Benar. Bisa juga. Anak gue mau nikah nih, undang semua teman-teman. Ya, biar balik modal. Kebanyakan undangan bapak-bapak ya, ibu-ibu ya daripada undangan teman-temannya. Iya. Gue pernah dengar katanya dulu karena mereka datang ke undangan anak-anaknya teman-teman mereka, terus mereka nyawer, jadi mereka bikin acara mereka untuk gede juga biar balik modal tuh yang dia nyawer gitu. Apalagi kita ngomongin adat juga ya, kayak ada beberapa adat yang adat di sini nggak bisa kita simple banget gitu ya. Kita bikin simple banget lah. Jadi ya mungkin kuncinya harus lebih bujuk orang tuanya gitu. Kayak kemauan yang nikah kan kita nih, bukan orang tua. Cuman harus dengan baik-baik juga ngomong. Ya. Gue ngelihatnya juga lo bikin acara nikahan kayak lo waktu dulu SMA bikin pensi sih. Lo jadi ada beberapa orang. Terus lu berunding, budgetnya berapa, lu mau band apa, lu mau ada lightingnya gimana, sampai akhirnya oke, deal kayak gini. Itu kan masukin pride juga nih, sekolah gue ngundang ini. Iya, gitu kan, kayak pride juga gitu. Iya. Kalau lu sendiri prefer mana, bro? Gue sebenarnya maunya megah, gue. Oh iya? Begitu. Gue. Jadi waktu dulu itu, gue pengen megah tapi lagi COVID. Nggak bisa. Terus gue akhirnya diskusi sama calon mertua waktu itu ya, sama bini gue. Ya udah minimal gue punya live streaming. Gitu, terserah deh lu mau nikahnya gimana. Akhirnya tapi intinya gue mau ada live streamingnya gitu. Iya. Nah, bisa disawer juga deh. iya langsung dari situ sawernya dari live streaming aja. Nah, bapak gue bapak gue ngomong gini, kamu tahu nggak esensi nikah tuh sebenarnya apa? Kalau di agama kita
nikah itu yang pertama, yang penting ada penghulu, ada calonnya, ada saksi, salaman sama bapaknya, lo akad. Udah, itu gunung, Kelar gitu ya. gunung udah bergetar katanya. Hari Jumat malaikat udah pada datang. Iya gitu. Terus bapak bilang, kamu kalau di KUA gratis. Tapi kalau kamu di luar ya kamu bayar 600.000 kalau nggak salah gitu. Nah, tapi ya balik lagi gitu. Kayak kita lagi bikin sebuah acara, sebuah panitia. Yang lu maunya apa, budgetnya sekian. Akhirnya gue waktu itu bikinnya, ya gue cuma nyewa restoran untuk sekitar 70 orang. Jadi gue bayarnya pax waktu itu, bukan bayar gedung berapa, sound berapa, ini berapa. Pokoknya 70 orang sudah ada soundnya, udah ada makanannya. Gue tinggal nambahin si live streaming tuh. Gue baru pikiran sebenarnya nikah kayak besar atau enggak, ya kita nggak bisa bohong ya. Kebanyakan orang kan nikah pasti ada peran uang orang tuanya dong. Ada yang Kalau ada yang ada yang enggak gitu. Yang kalau memang nggak ada peran orang tuanya, mah lu mau nikah kayak gimana pun terserah lu menurut gue. Tapi kalau memang orang tua bayar dan jumlahnya besar, menurut gue ya lu memang harus nurut, kan mereka yang bayar juga. Gitu. Kalau berarti boleh ya. Iya. Maksudnya kalau papa mau gini, mama mau gini, papa bayarin. Iya gitu ya. Udah mau gimana lagi gitu. Kalau bokap gue kayak gitu, gue Pah duitnya kasih aku mau honeymoon aja. Oke. Ternyata nih ya, bapak ini papa muda ini insightful banget loh. Dan Thank you. hari ini gua mendapatkan satu satu quotes dari kalian, insight dari kalian bahwa tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Super Pemikiran lo seperti apa pilihan? Betul. Ya kan, mau tua mau muda tadi kata lo, ya kan? Betul. Oke, gue pengen banget ngobrol lagi sama kalian berdua nanti, semoga waktunya ada cocok ya. Kayaknya kurang panjang. Seru banget ngomongin perbapak-bapakan ini. Parah. Semoga menginspirasi yang lain, tapi juga membuat yang lain untuk lebih persiapan lagi, dan ya pokoknya semua lancar-lancar buat semuanya. Thank you Panji, thank you Sergi. Thank you. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.